struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem, dan pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisis sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep. Namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan di hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif, fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi, atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan masih berfungsi atau tidak berfungsi. Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain, termasuk fungsi komunikasi politik yang digunakan oleh suatu partai dalam hal Partai Persatuan Pembangunan, misalnya secara kuantitatif. Fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan. Pendekatan atau teori untuk memahami sistem sosial ada dua, yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik dialektika. Teori struktural fungsional adalah masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan yang menjadi panutannya. Yang kedua, teori konflik dialektika, yaitu memandang bahwa perubahan sistem sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Asumsi dasar teori struktural fungsional adalah masyarakat adalah suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua, hubungan dalam masyarakat bersifat ganda atau timbal balik, saling menguntungkan. Yang ketiga, secara fundamental, yaitu sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium dan bersifat dinamis. Yang keempat, disfungsi atau ketegangan sosial atau penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Kritik terhadap teori struktural fungsional adalah yang pertama, terlalu menekankan anggapan dasarnya pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, yaitu pengaturan secara normatif terhadap hasrat seseorang untuk menjamin stabilitas sosial. Yang kedua adalah setiap struktur sosial mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal dan menjadi penyebab perubahan. Yang ketiga adalah reaksi suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar. Yang keempat, suatu sistem sosial dalam waktu yang panjang dapat mengalami konflik sosial yang bersifat vicious circle. Yang terakhir adalah perubahan-perubahan sosial tidak terlalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian, tetapi dapat terjadi secara revolusioner. Asumsi dasar teori struktural fungsional. Yang pertama, masyarakat adalah suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap, dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi di antara mereka. Selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
Yang kedua, hubungan dalam masyarakat bersifat ganda dan timbal balik atau saling mempengaruhi. Jadi, elemen-elemen tersebut atau masyarakat ini terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, secara fundamental, sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Jadi, setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Sistem elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem. Dan yang keempat, yang terakhir, disfungsi atau ketegangan sosial atau penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyelesaian dan proses institusionalisasi. Dan faktor terpenting dalam integrasi adalah konsensus. Jadi, setiap struktur yang berfungsi dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat, kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya, maupun kesepakatan yang dibuat baru. Teori struktural fungsional yang dianut oleh beberapa ilmuwan sosiologi. Yang pertama yaitu Emil Durkheim mengenai fakta sosial. Emil Durkheim merupakan pencetus paradigma fakta sosial. Louis Kosar menjelaskan bahwa yang dimaksud Durkheim mengenai fakta sosial adalah sebagai berikut. Fakta sosial adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus dijelaskan pada level biologi dan psikologi, tetapi sebagai sesuatu yang berada secara khusus di dalam diri manusia. Sedangkan George Ritson menjelaskan gagasan Durkheim tentang fakta sosial sebagai berikut. Fakta sosial dalam teori Durkheim itu bersifat memaksa, karena mengandung struktur-struktur yang berskala luas, misalnya hukum yang melembaga. Fakta sosial dianggapnya sebagai barang sesuatu yang berbeda dengan ide yang menjadi objek penyelidikan serta ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni atau spekulatif. Fakta sosial ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu material, sesuatu yang dapat ditangkap menggunakan panca, contohnya arsitektur atau norma hukum. Yang kedua yaitu non-material, sesuatu yang dianggap nyata atau kejadian yang terdapat dalam diri manusia dan hanya muncul dalam kesadaran diri manusia. Contohnya opini, egoisme, dan altruisme. Jadi, struktural fungsional termasuk dalam paradigma sosial karena struktural fungsional berbentuk non-material atau sesuatu yang dianggap nyata. Dalam teori struktural fungsional menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat struktur masyarakat, dan setiap struktur sudah pasti mempunyai fungsi masing-masing. Hal itu tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi dapat dirasakan dalam diri manusia atau muncul dalam kesadaran diri manusia. Kedua yaitu Robert K. Merton, yaitu dengan teori anomi. Salah satu sumbangan Merton paling terkenal terhadap fungsionalisme struktural dan terhadap sosiologi pada umumnya adalah analisisnya mengenai hubungan antara kultur, struktur, dan anomi. Merton mengartikan kultur sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Struktur adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya. Dalam buku Social Structure and Anomy, karya Robert K. Merton menunjukkan bagaimana sejumlah struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan non konformis ketimbang konformis. Anomi sudah suatu konsep yang diambil dari karya Durkheim adalah hasil dari keadaan yang tidak serasi antara tujuan-tujuan kultural dan sarana kelembagaan yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Di dalam masyarakat, kita sukses keuangan sebagaimana yang ditunjukkan oleh konsumsi mewah dan berlebihan dapat dianggap sebagai tujuan kultural. Sedang sarana yang sudah melembaga dapat berupa pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Konsepsi Merton tentang anomi agak berbeda dengan konsepsi Durkheim. Anomi tidak diciptakan oleh perubahan sosial yang cepat, melainkan diciptakan dari struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi saran yang merata untuk mencapainya.
Teori anomi dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat. Yang pertama yaitu urtular aspiration, yang diyakini eh, sebagai sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Yang kedua yaitu institutionalized means dan accepted way. Untuk mencapai tujuan itu, jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi. Dengan kata lain, sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga pada mereka. Yang ketiga yaitu Talcott Parsons dengan teori agil. Sistem sosial dapat dianalisis sebagai sistem gerak sosial yang masing-masing subsistem mempunyai fungsi. Menurut Parsons, keempat fungsi tersebut adalah adaptation, goal attainment, integration, and latency. Adapun adaptation adalah suatu sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan atau keperluan. Semua sistem sosial, mulai dari yang kecil dan sederhana sampai yang besar dan rumit, harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baik fisik maupun non-fisik atau sosial. Goal attainment, yaitu suatu sistem harus menjelaskan dan mencapai tujuan utamanya. Setiap tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu, akan tetapi tujuan tindakan individual seringkali bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial yang lebih besar dan dari sekadar kepentingan individu. Integration, yaitu suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya, yaitu adaptation, goal attainment, dan juga latency. Fungsi integrasi mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi atau hubungan serasi antar bagian suatu sistem. Hal ini guna bagian-bagian tadi berfungsi sebagai keseluruhan atau kesatuan. Hal ini mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat, dan juga susunan normatif. Dan yang terakhir yaitu latensi. Latensi adalah suatu sistem harus memperlengkapi, menjaga, dan memelihara serta memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Fungsi mempertahankan pola termasuk ke dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem budaya atau kultur sebagai subsistem dari sistem gerak sosial. Di sini ada asumsi dasar teori struktural fungsional. Poin pertama, masyarakat adalah suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Maka tidak akan ada orang yang dapat berdiri dengan sendirinya karena kita adalah makhluk sosial yang harus membutuhkan bantuan orang lain. Yang poin kedua, hubungan dalam masyarakat bersifat ganda dan timbal balik, saling mempengaruhi. Berarti diibaratkannya kayak baik ketemu baik dan jahat ketemu jahat, gitulah. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Poin ketiga, secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium dan bersifat dinamis. Dinamis itu kayak berubah-berubah. Jadi kayak manusia itu berubah-berubah cara bersosialnya. Dan poin keempat, disfungsi, ketegangan sosial atau penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi atau mediasi. Dan poin kedua, dan materi kedua, kritik terhadap teori struktural fungsional. Poin pertamanya, terlalu menekankan anggapan dasarnya pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, atau dalam arti lain pengaturan secara normatif terhadap hasrat seseorang untuk menjamin stabilitas sosial. Norma di sini itu kebiasaan masyarakat. Poin kedua, setiap struktur sosial mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal dan menjadi penyebab perubahan. Jadi setiap hubungan pasti mempunyai konflik tersendiri dan penyebab konflik itu sendiri. Poin ketiga, reaksi suatu sistem
terhadap perubahan yang datang dari luar atau extra systemic change tidak selalu bersifat adjustif atau tampak. Dan keempat, satu sistem sosial dalam waktu yang panjang dapat mengalami konflik sosial yang bersifat vicious circle. Dan poin terakhir, perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian, tetapi juga dapat secara revolusioner.